Mata Amelia berbinar. Di mana? Bisma memegang tangan Amelia dan membawanya ke jendela. Dia menunjuk ke halaman belakang stasiun radio. Apakah kamu melihat pintu merah tua? Amelia melihat bahwa pintu merah tua itu sangat mirip dengan pintu kompleks rumah dalam beberapa dekade. Itu berdiri di sana dengan tenang, mengungkapkan aura misterius dan aneh. Sepertinya ada sesuatu di dalam diri yang menarik dan membuatmu takut. Pintunya telah dikunci, tidak pernah dibuka, tidak ada yang pernah masuk. Itu adalah area terlarang di Akademi Ilmu Pengetahuan, dan ada serigala yang menjaganya. Jantung Amelia tiba-tiba berdebar-debar. Dia merasakannya, dia merasakan nafas Mama. Peti harta karun pasti ada di balik pintu itu. Bisma, apa kau tahu di mana kunci pintu itu? Amelia, kamu tidak boleh masuk. Kata orang, tanah terlarang telah dikutuk, dan orang yang masuk tidak akan keluar lagi. Meskipun saya tidak percaya pada teori hantu semacam ini. Amelia menjawab, Bisma, aku tidak ingin mati, tapi aku harus menemukan peti harta karun. Bisma menatap Risti yang teguh dan berkata, kuncinya ada pada Risti. Amelia memiliki perasaan bahwa ibunya tidak hanya memiliki hubungan dengan Tuan Sunarto sebagai seorang guru dan magang, dia juga harus memiliki hubungan yang erat dengan putri Tuan Sunarto, Risti. Amelia berdiri di jendela, melihat ke pintu merah tua di halaman belakang stasiun radio. Dia harus pergi ke Risti secepat mungkin untuk menemukan kuncinya. Bisma Amelia berbalik dan menatap Bisma. Tapi detik berikutnya dia terdiam karena Bisma berdiri di belakangnya. Saat dia berbalik seperti ini, dia mendorong tubuh halusnya ke dinding. Tubuh kedua orang itu sangat dekat, bernapas. Terhuyung-huyung, agak ambigu Bisma berkata dengan senyum, Amelia, apa yang ingin kamu katakan padaku? Amelia tanpa sadar bersandar di dinding, mencoba menghindari suasana ambigu ini. Saya ingin mengucapkan terima kasih. Seutas rambut melilit wajah putih dan lembut Amelia, menambahkan sedikit rasa malu. Bisma mengulurkan tangannya, ingin menyikat rambut itu tapi sebelum tangannya menyentuh wajahnya, suara keras tiba-tiba terdengar di telinganya. Suara keras itu mengejutkan semua orang, dan Amelia dengan cepat menoleh. Dia melihat tubuh yang tinggi di dekat pintu. Ternyata Henry ada di sini. Henry benar-benar datang. Dia baru saja datang dari luar, masih mengenakan jas hitam. Angin dingin akhir musim gugur menutupi bahunya yang kaku dengan lapisan es, dan sekarang dia berdiri tegak dan lama berdiri di dekat pintu. Pintu telah diguncang oleh tendangannya. Matanya yang dalam dan sipit menatapnya dengan tajam. Tubuh Amelia bergetar. Tidak tahu bagaimana dia bisa sampai di stasiun radio. Dan dia sekarang marah dan berdiri di dekat pintu dengan kedua tangannya. Mengapa dia memiliki cara untuk ditangkap olehnya saat itu juga? Menciptakan ilusi kotor kesetiaan? Bisma berbalik dan melihat Henry. Dia menarik Amelia di belakangnya dengan bahunya, menghalangi pandangan Henry. Saudaraku, kenapa kamu di sini? Suasana di tempat kejadian sangat halus. Dan suara saudara Bisma lebih seperti pengingat. Percikan konfrontasi antara kedua pria itu terciprat. Henry merasa gugup lagi. Dia tahu dia ada di radio. Jadi ketika dia sadar, Rolls-Royce Phantomnya sudah berhenti di gerbang Akademi Ilmu Pengetahuan. Henry berjalan sepanjang jalan dan datang mencarinya. Tetapi begitu dia sampai di pintu, dia melihat adegan ambigu antara dia dan Bisma. Amelia hari ini mengenakan gaun sweater kerah boneka putih, roknya di atas lutut, dua kaki tipis dan putih di bawah, sepasang sepatu putih di kakinya. Dia juga memiliki rambut hitam murni. Dia dalam pelukannya oleh Bisma seperti itu. Bisma mengenakan kemeja putih. Dia sangat tampan dan tak tertandingi. Keduanya sangat mencolok bersama. Mereka seperti sepasang orang. Mata Henry memerah karena iritasi pada pemandangan ini.
dan roh yang bermusuhan dengan cepat masuk ke dadanya. Dia ingin berbalik dan pergi, tetapi setelah memikirkannya, dia merasa tidak mau. Apakah dia terburu-buru untuk menunjukkan padanya adegan ini? Jadi Henry mengangkat kakinya dan menendang ke pintu. Sekarang mata Henry yang dalam dan suram tertuju pada wajah tampan Bhisma, dan berkata, "Aku di sini untuk mencari Maya." Bhisma mengangguk, menunjukkan bahwa dia mengerti. Tetapi dia melihat ke panel pintu yang runtuh dan bertanya dengan suara yang jelas, "Saudaraku, jika kamu mencari Maya, pergi ke sebelah dan mengapa kamu menendang pintu di sini?" Henry berkata dengan nada panik, "Menurutku pintu ini tidak enak dipandang, jadi aku menendangnya saat aku mau." Amelia merasa Henry semakin gugup. Dia harus kembali dan bercermin. Saat ini, Maya berlari ketika mendengar suara itu, masih terlihat terkejut. "Henry, kenapa kamu ada di sini? Apakah kamu di sini untuk menjemput saya dari kantor?" Henry mengalihkan pandangannya dan menatap Maya dengan samar. "Ya, aku akan menjemputmu dari kantor, ayo pergi." "Baik." Maya dengan penuh kasih meraih lengan Henry, dan keduanya berbalik dan menghilang ke dalam pandangan. Dua orang pergi. Bhisma menoleh untuk melihat Amelia. "Apakah tidak apa-apa kamu takut?" Amelia menggelengkan kepalanya. Dia berjalan ke meja dan mulai mengatur informasinya. "Tentu saja tidak, Amelia. Haruskah kita pergi makan malam bersama?" Bhisma mengundang Amelia untuk makan malam. "Tidak mungkin malam ini, aku ada janji malam ini." Amelia mengedipkan matanya meminta maaf, dia benar-benar punya janji. Bhisma tidak punya pilihan selain menerima. "Baiklah, tapi Amelia, besok waktumu adalah milikku." "Baik." Amelia mengangguk dengan penuh semangat, dan keduanya tersenyum satu sama lain. Dengan bantuan Bhisma, kantor Radio D dengan cepat dibersihkan. Bhisma membawa orang-orang itu pergi, dan Amelia menyortir informasinya. Pada saat ini, sederetan bel ponsel yang merdu berbunyi. Ameki 6 dengan cepat menekan tombol untuk menghidupkan. "Hai, Guru. Saya di sini. Oke, sampai jumpa nanti." Amelia menutup telepon dan mengambil tasnya dan keluar dari stasiun radio. Saat ini ada sosok dalam kegelapan, Devina. Devina diam-diam menatap Amelia lalu mengikuti. Amelia berjalan keluar dari gerbang Akademi Ilmu Pengetahuan. Sebuah mobil mewah hitam sederhana sudah diparkir di pinggir jalan. Sopir dengan hormat membuka pintu belakang dan Amelia duduk. Devina berdiri di sudut dan menyaksikan, karena dia melihat orang di kursi belakang, yang ternyata adalah akademisi Kenzo. Devina segera mengeluarkan ponselnya dan mengambil gambar dari diagram blok yang sama dari Amelia dan akademisi Kenzo. Mobil mewah hitam sederhana itu melaju jauh, dan Devina dengan cepat masuk ke mobilnya dan pergi mengikuti. Devina sudah meragukan hubungan antara Amelia dan akademisi Kenzo. Amelia bisa masuk akademi ilmu kali ini, dan itu juga bantuan dari akademisi Kenzo. Sekarang dia telah memotret Amelia di mobil akademisi Kenzo, dan keduanya berkencan larut malam. Akademisi Kenzo bisa menjadi ayah Amelia pada usianya. Di mobil mewah hitam di depan, pengemudi di kursi melihat ke kaca spion dan berbisik, "Akademisi, ada mobil yang mengikuti kita di belakang." Amelia menoleh, dan benar-benar melihat mobil Devina mengikuti di belakangnya. Kenzo berkata, "Amelia, siapa orang itu?" Amelia mengalihkan pandangannya, dan dia perlahan mengangkat bibir merahnya. "Jangan khawatirkan dia, biarkan dia mengikutinya." Kenzo memandang Amelia dengan penuh kasih. "Apa yang kamu pikirkan tentang gadis itu?" "Saya pikir orang lain akan menjadi jahat." Amelia menjawab, "Guru, saya tidak mengambil inisiatif untuk menimbulkan masalah. Orang-orang inilah yang memprovokasi diri mereka sendiri, jangan katakan ini. Guru harus memasak di rumah, saya merindukan masakan guru." Kenzo berkata sambil tersenyum,
kamu roh hantu yang membujuk ibumu. Ibumu menyiapkan meja hidangan yang kamu suka untuk makan. Ibumu tidak pernah memperlakukanku seperti ini. Amelia menjawab, kalau begitu aku akan diterima malam ini. Devina terus mengikuti dari belakang. Setengah jam kemudian, mobil mewah hitam di depan berhenti. Kenzo membawa Amelia ke sebuah apartemen dan menghilang di depan matanya. Devina mengambil beberapa gambar lagi dengan klik di telepon. Sekarang tangannya gemetar karena kegirangan. Dia tahu bahwa apartemen ini adalah rumah akademisi Kenzo. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.